Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Benermologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 21 Desember 2022, hari yang cukup menarik untuk IHSG, seharian menguat, masih on track dengan view kemarin. Dan seperti biasa, nanti kita akan menguasai IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cek 3 link sosial base deskripsi. Nah, teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman akan saya jawab kalau saya sudah waktu. Dan juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga notifikasinya, karena rutin setiap hari di cuan-cuan saham sampai Jumat seharian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, langsung saja masuk ke transaksi, di mana hari ini cukup sepi ya dibandingkan kemarin transaksi 11 triliun. Dengan pergerakan asing hari ini masih net sell dengan jumlah 1,5 triliun. Dominan di pasar nego, tapi pasar regulernya net buy pasar regulernya juga net sell tapi 279 miliar doang. Sedangkan di pasar nego ada net sell 1,3 triliun. Kita lihat ke bukan seasonal sih, ke teman-temannya IHSG. Beberapa bursa terlihat menguat, rebound dan lain sebagainya. Cukup kondusif hari ini. Dan kita masuk ke saham-saham yang dibeli asing dulu. Ada ITMG 48,6 miliar, Antam 41,7 miliar, SMG 26,8 miliar, Unilever 15,2 miliar, NKP 10 miliar, Inco 8,9 miliar, Akra 6,5 miliar, Indi 6,1 miliar, Sido 4,8 miliar, WIRG 4,6 miliar, PTPP 3,6 miliar, PNBN 3,1 miliar, CTRA 2,7 miliar, AGI 2,6 miliar, MAPI 2,3 miliar, Wika 1,5 miliar, PNN 1,4 miliar, dan Cepin 1,2 miliar. Kita masuk ke saham-saham jualan asing. Ada BBNI 73,4 miliar, Astra 65 miliar, BBRI 43,8 miliar, BBCA 43,2 miliar, Adaro 41,5 miliar, Bank Mandiri 40,5 miliar, Mitratel 26,3 miliar, Gudang Garam 19,1 miliar, MDKA 18,3 miliar, Excel 17 miliar, Goto 14,9 miliar, Tower 13,7 miliar, Telkom 13,2 miliar, BTPS 13 miliar, Mayora 9,5 miliar, dan MNCN 8,6 miliar. Oke, langsung saja kita masuk ke analisa teknikalnya IHSG dulu, yang so far so good, closing solid, candle bagus, dan ditutup di 6820. Maka dari itu kalau kita pakai patokan Fibonacci which is 0,382 sebagai resisten di area 6811, maka dari itu hari ini IHSG sudah breakout. Cukup sepakat karena selain 0,382 area ini juga area closing candle. Cuman memang kalau pakai shadow belum terlihat breakout ya, karena breakoutnya masih ke 6850 kalau pakai shadow seperti itu. Cuman saya rasa sudah cukup menarik IHSG hari ini dan so far masih on track. Kita tidak reversal menggunakan cup handle, tapi kita menggunakan ascending triangle, di mana ini yang pertama, yang kedua, lalu siap breakout di yang ketiga. Target kenaikan dari ascending ini ada di sini, 382 tambah 382 sekitar 786, dan sudah kita view dari kemarin. Target kenaikannya kalau IHSG berhasil break 6810 adalah 6917 sampai 6993. Tinggal seberapa kuat IHSG bakalan jalan seperti itu. Cuman yang jelas kalau sampai berhasil breakout dari 6810 itu ada konfirmasi karena IHSG berhasil higher high. Cuman kalau kita toleransi sampai ke shadow, maka dari itu breakoutnya bisa di 6826 dan juga 6850. Nah terus gimana mas kalau gitu mas? Ya tinggal kita lihat aja di area tadi. Karena intinya sebenarnya ketika kita mengidentifikasi support atau resisten itu hanyalah patokan. PR-nya tinggal kita lihat responnya di area tersebut. Misalkan saya bilang patokan 6811 resisten. Oke, 2 kali reject, artinya area itu masih di respect gitu. Tapi kalau misalkan udah dijebol, ya udah breakout, bakal mencari resisten selanjutnya. Seperti itu. Jadi perhatikan area tadi, dan saya rasa so far so good, market ada potensi menguat ya. Kita juga sudah mulai masuk week 4 bulan Desember.
Ini tinggal 2 hari lagi minggu ini, lalu 5 hari, bahkan kalau nggak salah ada beberapa hari libur ya. Saya lupa tapi hari apa aja. Yang jelas ya bulan Desember juga udah mau selesai. Apakah akan windress? Mari kita lihat aja. Yang jelas by technical view-nya saya rasa belum berubah jauh. Kalau break dari 6811 which is sudah break ya. Ya kalau masih mau ditoleransi ya sampai 68 berapa nih shadownya nih? 6827 dan 6854 tuh last resist dari IHSG. Kalau break dua-duanya maka target di 6917 sampai 6993. Nah, untuk higher low sudah terbentuk yang baru yaitu low kemarin ya 6715. Karena ini low, ini higher low, ini higher low, maka selama tidak jebol yang 6715 market arahnya ke atas. Another skenario kalau kita pakai ascending triangle memang bisa target langsung setinggi ini ya higher low-nya. Nah, bisa kayak gini. Tadi yang view ascending triangle. Cuman bisa juga kita pakai view yang namanya uptrend channel. Nah, nih. Nanti IHSG bakal bergerak di channel ini. Dan ya, apakah ini pullback atau apapun itu saya juga belum tahu. Yang jelas untuk sekarang kalau berhasil breakout dari resisten tadi ada potensi penguatan dengan upside sekitar 6917 sampai 6993. Yang penting sama, selalu batasi resiko. Pada bigger view, IHSG masih dalam posisi downtrend karena punya sebuah lower high lower low. Sekarang sedang kondisi swing high. Pada view yang lebih besar lagi, IHSG sedang dalam kondisi sideways dan baru aja rebound dari support sideways-nya. Dan di time frame yang lebih besar lagi, market uptrend, tidak ada masalah sama sekali. Jadi tinggal sesuaikan dengan strategi, time frame dan view masing-masing. Untuk IHSG langsung saja masuk beberapa saham pilihan. Saya mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kita cari yang ada spread. Saya pengen coba cek MDKA yang kemarin ada salah satu setup yang gagal. Actually, anjay, 2 setup yang gagal dari MDKA. Oke, hari ini MDKA turun 1,92% dengan candle yang cukup solid. Dan ada shadow sih, dan volume yang terlihat membesar. Walaupun pergerakannya mengecil, tapi ada yang membesar dari 2 hari ke belakang. Artinya cukup signifikan. View pertama kita hapus dulu aja ya. Kita coret-coret ulang MDKA. Ini view pertama setup MDKA itu adalah inverted head and shoulder. Ya, waktu itu dia uptrend channel, shoulder kiri, head, lalu ini shoulder kanan. Cuman sayangnya tidak dikasih konfirmasi dan gagal membentuk IHNS. Itu yang pertama. Yang kedua, view-nya adalah symmetrical triangle, di mana dia lower high dan juga higher low. Lower high, higher low, lower high, higher low, lower high, higher low. Memang benar symmetrical triangle, cuman sayangnya break-nya ke bawah, bukan ke atas. Dan ya, sampai sekarang sudah pada area 4080. Bahkan MDKA juga menutup gap dan juga tidak ada perlawanan di sana. Nah, sekarang kita bahas aja untuk view MDKA saat ini. Kita zoom out dulu biar ngerti gambaran besarnya di mana MDKA ini sebenarnya saham uptrend. Cuman memang ya masih uptrend kalau kita lihat. Tapi kalau kemarin kita cek ya, MDKA ini sempat punya lower high, lower low soalnya. High, low, lower high, lower low, indikasi dari pergerakan downtrend. Lalu setelah itu dia berkali-kali pullback ke neckline ini ya. Nih, sebelumnya di sini support, resist, gagal breakout terus. Dan seremnya sih sebenarnya ya kalau kita mau pakai view jelek ya ini pullback untuk turun dalam gitu bisa. Atau kalau nanti bikin bullish skenario juga bisa juga. Nah, ini bigger view-nya. Jadi kita tahu kondisi saat ini memang uptrend, cuman pada time frame menengah dia terlihat sudah punya lower high dan lower low. Jadi sebenarnya ada short term reversal, tapi bukan pada tren besarnya seperti itu. Setelah itu MDKA bottom di area 3340 dan terlihat menguat, berhasil breakout dari downtrend line. Nah, kira-kira seperti ini. Dia berhasil breakout pada tanggal 7 November dan menguat sampai 4600. Ya, jadi sebenarnya juga cukup menarik MDKA ini. Nah, kita bisa tarik Fibo untuk mencari resisten-resisten MDKA dan saat ini memang dia sedang posisi di area resist dekat Fibonacci 0,618 di area 4700. Berkali-kali dia breakout. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Nah,
Untuk view saat ini, saya rasa kita coba untuk positive thinking dulu ya, dimana MDKA ini juga saham uptrend. Jadi ya saya rasa cukup mendukung. Cuman yang jelas saya rasa MDKA berpotensi untuk membentuk ascending triangle kalau memang mau dia bullish ya. Nih, tuh. Nih, jadi ada potensi dia membentuk higher low sekali lagi, baru akhirnya breakout. Karena ini sekali, dua kali, dia butuh yang ketiga kali untuk membentuk sebuah ascending triangle. Supportnya di mana mas? Supportnya ada di sekitar sini. Nah, sebenarnya ini saat ini dia disupport juga ya 4030. Cuman nextnya spare mungkin bisa sampai 3900 dan itu so far masih oke. Dan view ini jelek kalau MDKA jebol di area 3530 karena dia jebol dari low-nya membentuk sebuah lower low lagi. Seperti itu. Itu tadi untuk view bagus. Nah, view konfirmasinya adalah ketika MDKA breakout 4500 sampai 4600. Kalau berhasil break, view ascending ini bakal valid. Itu untuk view bagus. Untuk view jelek gimana mas? View jelek ya saya rasa kalau kita mau fair, MDKA juga berpotensi membentuk apa nih? Racing wedge bisa juga ya, karena dia sudah lower high lower low, pergerakan downtrend ini pullback A B C D E WD. Tuh dia turun naik sekali lagi, baru akhirnya dia membentuk sebuah continuation. Walaupun bentuknya agak kurang enak ya, karena biasanya kalau konsol itu kecil, tapi barangkali dia mau reversal pada time frame yang lebih besar ya gak ada yang tahu. Yang jelas semua itu dinamis di market, dan ingat kuncinya sama, selalu batasi resiko aja. Untuk support sekarang perhatikan tadi ya, area 4000 sampai 3900. Sebenarnya kalau MDKA ini jebol dari 3970, view-nya kurang enak karena dia membentuk sebuah lower high dan juga lower low pada time frame ini. Tapi kalau kita lihat pada time frame yang lebih besar, dia memang baru jemput mau higher low. Tuh, jadi mungkin saya rasa untuk sekarang spare sampai 3900 harusnya oke. Tapi kalau dia jebol 3900, gunakan support selanjutnya sampai toleransi akhir di 3500. Dilihat dalamnya hari terjadi big distribusi, normal big, dan ya kira-kira itu untuk MDKA. Batasi resiko, gunakan area-area tadi. Untuk MDKA lanjut coba kita cek. Padahal hari ini beberapa energi komoditas pada rebound ya. Biasanya MDKA kuat kalau komoditas itu jalan. Tumben-tumben aja. Goto sudah rebound, so far on track dengan view kemarin sudah kita bahas untuk gotonya. Saya pengen coba cek, kita cari yang ada spread. Kenapa yang ada spread? Karena kalau nggak ada spread tuh nggak menarik ya. Saya pengen bahas Dharma aja deh. Duh, malah kepencet apa tadi? Oke, hari ini Dharma turun 6,67% dengan candle yang solid dan volume yang besar juga. Dan ini jadi ingat saya melanjutkan konten sebelumnya ya. Kalau nggak salah kita bikin konten di sini sekitar awal Desember ketika Dharma masih sideways pada kotak ini. Dan waktu itu saya bilang kalau dia jebol 600 itu bakal jelek, tapi kalau breakout dari 690 itu bakal bagus. Dan ternyata hari ini 21 Desember dia sudah menentukan arah. Sebenarnya menentukan arahnya sudah di sini ya. Itu waktu 8 Desember dia udah breakdown. Nah, ini naik 7% ini pullback, baru akhirnya dia turun. Nah, sekarang dia sudah lower low, melanjutkan struktur downtrendnya, lower high, lower low, dan seterusnya. Selain itu juga Dharma terlihat patah uptrend, dan ya jadi ya kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa tarik Fibonacci juga untuk mencari target koreksinya. Barangkali ada setup yang cukup menarik dari low-nya 465 sampai high-nya itu ada di sekitar 855. Dan ini adalah beberapa support dari Dharma. Untuk sekarang yang terdekat adalah 530 pada Fibonacci 0,786. Another view, mumpung dia time frame-nya masih pendek ya, saya pengen coba cari VPVR, volume profil rentang tetap, karena dia baru IPO. Kita bisa cek di mana area volume kuatnya, dan kalau kita lihat area volume kuatnya di area sekitar sini ya. Since ini juga pas di area konsol, jadi saya rasa untuk sekarang area ini sudah menjadi resisten kuat dari Dharma. Nih, kalau misalkan naik pun sepertinya itu pullback untuk turun lebih dalam. Jadi ya saya rasa Dharma butuh bottom dan butuh konsol dulu, cari power untuk akhirnya naik lagi seperti itu. Nah,
Untuk view sekarang saya rasa ini adalah sebuah downtrend channel. Atau kalau kita tarik dari yang sini, nah ini masih ada swing low-nya sedikit, spare-nya sampai 540, pas juga dengan area support tadi. Seperti itu. Yang jelas itu batasi resiko aja. Kan kalau kita lihat memang sejak di sini Dharma itu sellernya lebih kuat ya. Kelihatan kalau candle body merahnya solid-solid, naiknya dikit-dikit, turunnya kuat-kuat, naiknya dikit-dikit, turunnya kuat-kuat, dan seterusnya. Indikasi dari pergerakan bear seperti itu. Jadi ya itu batasi resiko aja, gunakan area tadi 530, baru setelah itu 500 untuklah support dari si Dharma. Kita lihat dalamnya hari ini Dharma terjadi big distribusi juga ya, actually price action sudah mengatakan, jadi ya ini cuma untuk mengkonfirmasi big yang beli kayak gini, yang jual kayak gini. Bahkan kalau kita lihat yang value-nya besar cuma 2 ya, LG sama RF doang ini, yang di atas 1 miliar, yang lain di bawah 1 miliar nih. Jadi ya sellernya cuma 2, sedangkan yang beli 34, berjejer pasukan YP, CC, EP, PDKK, DHX, AZ, YP, YU. Nah, kurang XL, XC, nggak tahu nih, nggak muncul dia. Ya itulah, yang penting sama batasi resiko aja. Tuh Dharma. Lanjut coba kita cek yang dibeli asing hari ini. Antam kemarin masih on track, SMGR juga masih on track, so far so good. Saya pengen cek yang ada spread aja, karena kalau tidak ada spread kurang menarik. Saya pengen coba cek PNBN dulu deh. Ini juga saham fenomenal 2022 yang sekarang sedang terlihat koreksi satu grupnya. Kalau misalkan ditanya kenapa mas kok dia koreksi, ya as simple as dia juga udah naik berapa ratus persen. Tuh, jadi ya prinsipnya itu kan itu high risk high expected return. Kalau returnnya udah besar ya potensi turunnya juga besar. Simpelnya ketika harga naik itu kan jadi mahal ya. Ya jadi ya dia bakal kembali turun juga sampai akhirnya masuk ke harga intrinsiknya. Seperti itu. Atau yang mungkin biasa dibilang harga demand dan lain sebagainya. Cuman terlepas dari itu semua memang PNBN udah naik tinggi banget. Jadi ya selain itu dia ada pattern reversal dan dia turun itu adalah sesuatu yang sangat wajar sebenarnya. Cuman berhubung kita cek chartnya hari ini, saya lihat PNBN cukup menarik. Dan saya rasa ada potensi dead cat bounce minimal untuk PNBN tuh, karena dia sudah kena target dari rising wedge-nya. Oke, hari ini PNBN turun 3,14% dengan candle yang tidak terlalu solid. Memang ada reject-nya, cuman ya belum terlalu kuat. Terakhir PNBN saham bullish setelah dia konsolidasi sideways lama, breakout dari sini 700 900 dan menguat sampai 2600. Sempat kita bahas juga waktu itu beberapa kali di bawah. Dan ya PNBN terakhir sudah punya yang namanya pattern reversal. Kita gunakan rising wedge yang diperkuat dengan bearish divergence. Harga ke atas, indikator ke bawah membentuk sebuah wedge. Dan ya ketika terkonfirmasi breakdown pullback, akhirnya PNBN koreksi. Satu hal yang cukup menarik adalah ketika wedge itu terjadi, target koreksinya itu biasanya di mana dia dimulai. Dan kalau kita lihat di mana dia mulai rising wedge itu adalah di area 1550. Ya, karena di sini adalah area startnya dia. Dan kalau kita lihat saat ini PNBN sudah menyentuh area start dari rising wedge-nya. Maka sebenarnya ini cukup menarik kalau menurut saya, selama dia tidak jebol area ini. Tuh. Kalau mau pakai stop loss atau spekulatif buy ya, mungkin bisa toleransi sampai 1480 tuh. Untuk stop lossnya dia, karena ini last low-nya dia ya 1480 ini. Cuman biasanya yang bentukan kayak gini rawan ke toel stop lossnya. Amannya ya teman-teman yang udah paham lah main spekulatif buy di saham kayak gini, karena dia ibaratkan baru kena target, baru kena demand dan lain sebagainya. Seperti itu. Harusnya cukup menarik besok PNBN ini kalau misalkan teman-teman mau pantau ya. Ya jelas kalau mau cari stop loss untuk saat ini masih under 1480 seperti itu. Mungkin untuk memperkuat kita bisa tambahin RSI ya, karena ini siapa tahu ada apa namanya. Ini kita hilangin dulu aja. Kita pakai RSI untuk melihat. Nah, kan ada tambahan data lah. Biasanya untuk sekarang dia sudah mulai masuk di area oversold
ya sudah mulai jenuh jual. Bahkan ada strategi trading tuh yang kalau jenuh jual beli, nanti kalau udah di atas 40 jual gitu. Nanti screeningnya tinggal cari yang oversold gitu. As simple as itu, tidak perlu pakai support resist dan lain sebagainya. Yang PC kan yang penting cuan, seperti itu. Jadi dilihat dari bentuknya cukup menarik untuk PNBN saya rasa ya, selama dia tidak jebol 1480 seperti itu. Kalau misalkan rebound, bisa rebound sampai kemana mas? Minimal sih kalau menurut saya ya, minimal kalau dia rebound ke sini dulu. Ini resisten pertama di area 1700 ya. Jadi kira-kira kalau kita bikin trading plan, nah ini stock pick publik untuk teman-teman semua. Ini ya, stop loss under 1480, ini masih 5%, entry-nya di 1545, targetnya sini dulu. 1/2 ya, not bad lah. Tuh, tapi kalau udah spekulatif buy-nya berhasil, langsung stop loss-nya dibikin ketat aja. Itu nanti kelihatan kalau dia udah mulai konsol, mulai ada reversal dan lain sebagainya. Nah, ini target pertama. Kalau target kedua harusnya sih sini ya, 1950 sampai 2000. Nih. Tuh. Ya, siapa tahu dia mau bikin head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, baru balik lagi ke harga bawahnya, kan bisa juga. Yang jelas itu untuk sekarang supportnya di area sekitar 1550 sampai 1480. Sedangkan untuk resisten pertama di 1700 dan resist keduanya ada di 1955. PR dari PNBN yang pertama, kalau memang dia besok rebound ya, itu perlu membentuk yang namanya higher low higher high. Yang kedua breakout dari downtrend line ini untuk ke target-targetnya. Dan yang penting sama, batasi resiko. Kalau ada peluang buat entry, menarik dipantau PNBN. As simple as dari area TA-nya, area price action ya. Walaupun kita belum lihat candle reversal, doji kayak hammer dan lain sebagainya, cuman di area ini harusnya PNBN sudah cukup menarik. Tuh, yang penting sama, batasi resiko. Dilihat dalamnya masih terjadi big distribusi, big normal big, dan ya ikuti TA-nya tadi aja. Untuk PNBN lanjut, coba kita cek CTRA kemarin dah kita bahas. Agi belum pengen saya bahas. Saya pengen masuk ke yang merah-merah hari ini. Siapa tahu ada yang menarik. PNLF juga masih ARB, BBYB, ESA. ESA menarik nih, kita bahas nih. Tuh, lupa saya silent ya HP saya. Kita coba cek untuk yang merah-merah, kita bahas ESA sama BBYB ya enggak ya? Ya boleh deh, kita bahas ESA sama BBYB untuk yang merah-merah. Ini juga since dia closing di 930, maka view bull-nya sudah agak kurang oke ini juga. Oke, hari ini ESA turun 5,58% dengan candle yang solid dan volume yang sebenarnya kalau kita lihat kecil, tapi kalau kita zoom in terlihat membesar, artinya ada powernya juga. Dan terlihat jelas ada sebuah descending triangle dari ESA yang mana dia sudah berhasil breakdown. Target penurunannya adalah setinggi ini, dan ini adalah target dari ESA sekitar 810 seperti itu. Another view, kita juga bisa tarik sebuah downtrend channel karena dia membentuk lower high dan juga lower low, dan dia masih ada target, bukan target sih, downside ke sekitar 890-an. Yang menarik saat ini adalah sebenarnya ESA sudah berada di area kuatnya, yaitu 930 sampai 920, yang mana kalau dia jebol artinya dia bakal membentuk lower high lower low pada structure yang lebih besar. Kalau ini kan baru di sini ya. Wah, Tokopedia ini besok Goto jalan ini. Bentar saya silent dulu. Nah, sebelumnya kan struktur downtrendnya di sini, high, low, lower high, low, lower high, lower low. Maka di time frame ini dia sudah downtrend. Tapi kalau dia jebol dari area 920, maka dari itu dia bakal membentuk downtrend yang lebih besar karena dia membuat sebuah lower high dan lower low, high, low, lower high, lower low. Seperti itu. Jadi ya untuk sekarang kira-kira sebenarnya ketika dia jebol 970, ESA ini sudah kena TS. Cuman ya kalau teman-teman masih punya barang, kalau mau ditoleransi ya mungkin sampai 920. Itu saya rasa sudah kurang oke kalau jebol 920. Tapi kalau toleransi terakhir, siapa tahu teman-teman masih punya barang bawah ya, entah barang 200, barang 300. Karena ya dulu di sini setupnya terlihat jelas ESA ini. Di sini
di sini barangkali ada yang masih punya barang bawah. Kalau mau TS pelit banget ya itu bisa TS under 700 ya. Karena kalau dia jebol yang 700, dia struktur besarnya pun juga sudah downtrend. Seperti itu. Nah, untuk sekarang kita tarik Fibo-nya untuk mencari support. Dan ya sekarang dia sedang berada di area 0,5. Kalau dia sampai jebol dari 920 toleransinya, maka ini adalah next support dari ESA 875, 790 dan terakhir 695. Kalau jebol yang 695, dia saya rasa sudah valid reversal downtrend pada structure yang paling besarnya. Seperti itu. High, low, lower high, lower low. Jadi kira-kira nanti downtrendnya seperti ini. Set. Nah, tuh dalam nih. Jebret 500 bisa juga. Yang penting sama, batasi resiko aja, sesuaikan dengan time frame. Dan ya kita untuk ESA. Di dalamnya terjadi distribusi small, normal. Tuh gunakan area tadi aja. Oke, itu untuk ESA. Lanjut coba kita cek. Tadi kita mau bahas apa? BBB ya. Oke. Yang disayangkan kalau menurut saya sih, saya kira juga mau berjaya lagi bank digital dan lain sebagainya, cuman ya market berkata lain dan market selalu benar. Dan ya hari ini BBB lanjut koreksi. Hari BBB turun 6,02% dengan candle yang solid dan volume yang besar dan membesar juga. Kelihatan kalau volumenya gede banget hari ini ya breakdownnya. Dan ya kemarin kita bahas BBB, dia sideways antara 650 sampai 1000 dan hari ini sudah dikonfirmasi dia melanjutkan downtrendnya seperti itu. Kalau kita pakai downtrend yang besar, sebenarnya BBB juga sudah masuk area kuat, di mana ini adalah area swing low-nya. Maka sebenarnya dia juga ada potensi untuk swing high kalau terkonfirmasi. Karena pergerakan downtrendnya kan ini swing high, swing low, swing high, bahkan belum ada swing high-nya seperti itu. Nah, cuman kalau kita pakai view lain, misalkan kita pakai uptrend channel ya, ini BBB terlihat sudah patah dari uptrendnya. Maka dari itu view-nya pun juga agak kurang enak. Kita bahkan bisa tarik Fibonacci dari yang paling bawah. Dan ini adalah beberapa support dari BBB. Tepatnya target selanjutnya setelah 680 ini jebol, yaitu di area 500 sampai 450 seperti itu. Dan saya rasa ya lebih baik jangan nadah dulu aja, karena terlihat belum ada konsolnya. Kalau ditanya kok dia turun terus, kenapa mas? Ya karena dia juga udah naik dari Rp185 sampai 2.700. Jadi penurunannya juga sebenarnya penurunan yang wajar. Tinggal kita ikuti momentumnya aja seperti itu. Kalau untuk sekarang support terdekat saya rasa di gap ini ada 590. Siapa tahu besok dia kena gap, kena swing low, dikasih swing high, itu bisa atur-atur lagi. Cuman untuk sekarang gunakan area-area support-support tadi. 600 sampai 59 sampai 580, lalu habis itu 465. Beberapa support dari BBB. Dilihat dalamnya, walaupun sudah red issue juga masih kurang oke, masih terjadi distribusi untuk BBB. Dan ya sama, batasi resiko aja. Gunakan area-area tadi. Simpelnya ini saham downtrend, jadi harus paham bermain di saham downtrend. Untuk BBB lanjut coba kita cek sih. Kita masuk ke yang hijau-hijau. Lord VVIP sudah kembali. Kita coba cek apa nih. Kurang ada yang menarik ya di hijau-hijau. Java doang ya, nggak apa-apa lah. Kita lama nggak bahas Java, jadi kita bahas Javanya. Oke, hari ini Java naik 2,34% dengan candle yang tidak terlalu solid, ada shadownya masih ya, dan volume yang bagus, volumenya bagus. Dan sebenarnya kalau kita lihat Java ini sudah ada konfirmasi karena dia membentuk sebuah higher low dan juga higher high. Artinya ada short term reversal dari Java. Tinggal kita lihat kira-kira dia mau naik sampai mana. Nih, tapi kalau dari resisten sudah cukup dekat ya resistennya si Java ini. Oke, Java ini juga saham downtrend sejak dia puncak di area 2200, koreksi terus dan sekarang bahkan sudah sampai area 1300. Uptrendnya pun juga sudah patah, maka dari itu sebenarnya kita bisa tarik Fibonacci juga dari Java dan dia belum masuk ke area kuatnya di Fibonacci 0,618. Nah,
Untuk saat ini terakhir Java ini dia breakdown atau lower low, jebol dari supportnya. Dia pun juga valid swing low karena sudah lower low. Maka dari itu kita bisa tarik Fibonacci untuk mencari target lower low-nya. Dan ya, kemarin sempat menyentuh target di area 1230 lalu rebound. Tapi kalau saya lihat ya, entah kenapa kok saya rasa naiknya kurang enak. Ya, dilihat dari structure dan lain sebagainya, seremnya naiknya ini adalah pullback atau retest ya di area 1335 yang sebelumnya support breakdown become resist. Dia mau retest sampai akhirnya koreksi lagi untuk lower low. Sepertinya seperti itu. Tuh, cuman ya yang bisa mengkonfirmasi hanya market. Simpelnya ketika besok Java kena area 1330, dekat-dekat situ ada reject yang cukup kuat, seller yang dominan, lebih baik teman-teman manfaatkan buat kurangi porsi dulu kalau posisi nyangkut. Tapi kalau misalkan teman-teman posisi profit, jangan lupa pasang TS-nya seperti itu. Yang jelas 1330 saya rasa sudah valid jadi resist karena di sini pun dia breakdownnya juga volumenya jumbo-jumbo. Tuh. Untuk support 1 di 1300 ya. Lalu 1265 dan 1230. Tuh. Amannya sih kalau melihat saham yang pergerakannya kayak gini ya, lebih baik tunggu bottomnya dulu. Karena ini kan dia baru dalam pergerakan downtrend ya. Tuh, amannya tunggu bottom, sideways ke samping, baru nanti dikasih ke atas, itu bakal menarik. Cuman ya selama dia masih loncat-loncat doang ya, itu biasanya pullback atau dead cat bounce seperti itu. Yang jelas perhatikan area tadi dan jangan lupa batasi resiko. Dilihat dalamnya mulai terjadi akumulasi normal big tuh, dan ya pantau area tadi dulu aja. Minimal dikasih kaki kedua lah atau konsol dulu, itu baru bakal menarik. Cuma untuk sekarang perhatikan 1300. Kalau break lanjut ke resisten selanjutnya, tapi kalau gagal break ada potensi dia bikin kaki kedua atau bahkan masih lower low. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Oke, itu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan dengan cara like, comment, dan subscribe. Support konten itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Sekian dari saya, salam cuan.